Hai para mahasiswa dan mahasiswi seluruh Indonesia. Di awal tahun 2022 ini saya mau update, mau berbagi lagi judul skripsi yang terbaru khusus untuk pendidikan agama Islam atau PAI. Ini merupakan judul yang ketiga. Sebelumnya sudah, silahkan bisa dicek yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga ini. Di judul ini ada 3 kuantitatif, kemudian ada 2 kualitatif. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nanti akan disertai juga dengan fokus atau rumusan masalah per masing-masing judul. Judul yang pertama, pengaruh metode joyful learning terhadap kemampuan siswa bekerja sama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, atau saya singkat di sini PAI. Ini bisa dilakukan di SMA atau di MA atau di tempat di mana adik-adik dapat mudah mengakses objek penelitiannya. Joyful learning itu adalah metode pembelajaran yang menyenangkan, metode pembelajaran yang didesain agar siswa tidak bosan terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Bentuknya bisa macam-macam, bisa melalui game. Intinya adalah joyful learning itu adalah metode pembelajaran untuk membangkitkan gairah, untuk membuat siswa tidak bosan dengan materi yang diberikan oleh guru. Ini termasuk ke dalam metode kuantitatif. Variabel X-nya atau variabel independennya di sini adalah metode joyful learning yang diterapkan ya oleh guru di dalam kelas. Kemudian variabel Y-nya atau variabel dependennya yang dipengaruhi adalah kemampuan siswa bekerja sama. Bekerja sama dalam hal ini dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi ada 2 variabel, variabel X dan variabel Y. Nanti kalau ditanyakan tinggal dijawab, ini variabel X-nya, ini variabel Y-nya. Fokus masalahnya saya susun dalam bentuk rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana metode joyful learning diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA, MA, lalu bla 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 titik-titik. Di sini saya kosongi supaya adik bisa isi sendiri di mana lokasi penelitiannya. Kemudian yang kedua, apakah penerapan metode joyful learning berpengaruh terhadap kemampuan siswa untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA, MA, bla 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 bla, diisi sendiri. Pertanyaan yang terakhir itu, yang kedua, itu adalah fokus yang utama yang ingin kita teliti. Artinya, bangunan hipotesis nanti itu ada pada rumusan masalah yang kedua. Hipotesisnya apa? Nanti disusun. Hipotesisnya adalah ada pengaruh metode joyful learning terhadap kemampuan siswa bekerja sama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Judul yang kedua, ini judul kualitatif, jadi saya selang-seling ya. Judulnya adalah kontekstualisasi metode kisah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Metode kisah itu seperti kita bercerita kepada siswa, misalnya bercerita tentang akhlak Nabi, perilaku Nabi, ya kan, perilaku sahabat dan seterusnya. Kita ceritakan kepada siswa. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah agar siswa mendapatkan insight dari kisah-kisah itu, dari cerita-cerita itu siswa memetik nilai-nilainya. Sejauh ini tidak semua bercerita, berkisah di dalam kelas itu yang mengkontekskan kisah-kisah itu dengan kehidupan siswa, sehingga siswa mungkin dapat menyerap tetapi tidak benar-benar menghayati. Karena apa? Karena itu kan cerita yang di masa lalu. Misalnya begini, kita ingin menanamkan perilaku sabar. Kita cerita misalkan bahwa dulu ada Nabi Muhammad pernah diludahi begitu mau sholat ke masjid. Setiap mau ke sholat ke masjid ada orang yang meludahi dari atas pohon. Setiap hari itu rutin. Tapi suatu ketika begitu Nabi mau sholat ke masjid,
orang yang sering meludahi itu tidak ada. Kemudian beliau bertanya-tanya, kemana orang yang sering meludah dari atas pohon itu kok sekarang tidak ada? Beliau bertanya kepada orang-orang di sekitar, kemudian diberitahu bahwa orang yang sering meludah itu sedang sakit. Maka Nabi setelah sholat zuhur kemudian menjenguk orang yang sakit yang meludahi Nabi itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang sering meludahi itu kemudian mengakui kenabian Muhammad, kemudian menjadi pengikut yang sangat setia. Itu adalah salah satu bentuk perilaku sabar. Bagaimana itu mengkontekstualisasikan dengan kehidupan siswa atau kehidupan kita sehari-hari? Intinya menghubungkan cerita-cerita itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dimaksud dari topik atau judul ini. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana efektivitas metode kisah ajaran-ajaran Islam dalam pembelajaran PAI di tingkat sekolah dasar? Titik-titik di sini, silahkan diisi berdasarkan objek penelitian yang akan dipilih oleh para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Yang kedua, bagaimana strategi guru mengkontekstualisasikan kisah-kisah atau mengkontekstualisasikan kisah ajaran-ajaran Islam dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Judul yang ketiga, pengaruh metode pembelajaran Think, Talk, Write terhadap kemampuan siswa berpikir kritis pada mata pelajaran PAI di SMA atau di MA. Bisa dipilih MA-nya mana atau SMA-nya mana. Kenapa saya taruh di SMA atau MA? Karena berpikir kritis itu akan lebih kontekstual pada tingkat sekolah menengah atas. Metode Think, Talk, Write itu adalah metode pembelajaran yang kooperatif. Biasanya dimulai dengan alur berpikir terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan misalkan berdiskusi, berdialog, atau presentasi dan seterusnya. Kemudian dari situ siswa kemudian diminta untuk menuliskan hasilnya, hasil dari diskusi, hasil dari berpikir dan diskusi tadi itu. Sehingga ini secara tidak langsung melatih siswa untuk berpikir kritis terhadap topik-topik tertentu yang diberikan oleh guru, kemudian melatih siswa untuk berpendapat tentang sesuatu itu, kemudian juga melatih siswa untuk menulis. Judul ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan dua variabel, di mana variabel yang pertama yang di sini dimasukkan ke dalam variabel independen atau variabel X-nya adalah metode Think, Talk, Write. Kemudian variabel Y-nya adalah kemampuan siswa berpikir kritis. Dari sini hipotesisnya kita turunkan. Hipotesisnya itu adalah ada pengaruh penerapan metode Think, Talk, Write terhadap kemampuan siswa berpikir kritis pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, kita susun fokus masalahnya atau rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana model pembelajaran Think, Talk, Write pada pendidikan agama Islam di sekolah SMA atau MA mana? Kemudian yang kedua, apakah penerapan metode pembelajaran Think, Talk, Write berpengaruh terhadap kemampuan siswa berpikir kritis? Judul yang keempat, penerapan metode pembelajaran muhasabah an-nafs untuk mengenali potensi diri siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA atau garis miring MA titik-titik. Silakan diisi di mana lokasi penelitiannya. Metode pembelajaran muhasabah an-nafs ini adalah muhasabah itu artinya refleksi diri. Terkait dengan metode pembelajaran, guru dapat menerapkan ini untuk mengenali potensi diri per masing-masing siswa, karena dengan mengajak siswa untuk merenung, mengintrospeksi diri terkait dengan dunia akademik mereka, maka mereka akan tahu potensinya dia. Kira-kira
saya ini lebih condongnya ke mana potensinya untuk kemudian digembleng potensi ini, sehingga ini bisa juga diterapkan pada akhir semester begitu selesai ujian gitu kan, kita memberikan nilai kemudian mengajak siswa merefleksikan kenapa kamu mendapatkan segini, kok kamu dapat nilai yang bagus di ini dan seterusnya. Memang ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran, tetapi khusus di sini dapat digunakan untuk pendidikan agama Islam. Dan kenapa ini di SMA atau MA? Karena di tingkat sekolah menengah atas itu sudah mulai bisa berpikir mengenali diri sendirinya, kira-kira dia itu bidangnya di mana. Karena misalkan di tingkat SMA yang sudah mau lulus begitu kan, dia bisa berpikir tentang kira-kira saya mau lanjut di mana. Kan itu bagian dari introspeksi. Ini termasuk ke dalam metode penelitian kualitatif bagi adik-adik yang ingin meneliti ini. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan metode muhasabah an-nafs dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA, MA. Kemudian yang kedua, apakah penerapan metode muhasabah an-nafs dapat membantu siswa memahami potensi akademiknya. Judul yang terakhir, ini judul kuantitatif. Pengaruh penerapan metode hiwar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap motivasi belajar siswa di SMA atau MA atau juga bisa di pesantren. Metode pembelajaran hiwar itu adalah dalam bahasa kita itu dialog. Jadi misalkan guru sering berdialog dengan siswanya atau sering membentuk forum diskusi kelompok gitu misalnya ya, untuk berdialog bersama-sama terkait satu topik. Yang paling banyak itu diterapkan di pesantren, karena saya juga dulu pernah nyantri, maka metode seperti ini menarik gitu loh. Nah, kita ingin kaitkan metode itu terhadap motivasi siswa untuk belajar. Sekali lagi, ini metode kuantitatif dengan dua variabel. Variabel yang pertama adalah penerapan metode hiwar sebagai variabel independen atau variabel X. Kemudian variabel Y-nya, variabel dependennya adalah motivasi belajar siswa. Hipotesisnya seperti apa? Hipotesisnya tinggal diturunkan itu dari judul ke bawah. Kita menekankan bahwa ada pengaruh penerapan metode hiwar dalam proses pembelajaran PAI terhadap motivasi belajar siswa. Oke, kita susun fokus masalahnya seperti apa. Yang pertama, bagaimana penerapan metode hiwar dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA, MA atau di pesantren, silahkan dipilih aja. Kemudian yang kedua, apakah penerapan metode hiwar dalam pembelajaran PAI berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Itulah 5 judul skripsi pendidikan agama Islam yang paling update di awal tahun ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat. Salam dari saya.